Sumpah, kemarin kan udah denger belum sayembara yang 224 miliar? Udah denger. Kayaknya lagi bikin jebakan lagi tuh. Ya udahlah, nggak usah ngayal 244. Yang 1M aja lo laporin. Itu udah ada Makanya bukti. 1M aja juga, makanya gue curiga nggak ada 1M tuh di tabungannya tuh. Udah suruh copot aja pagernya. Pagernya kan 5M, lumayan kan kalau dijual, dikiloin. Embur. Tapi Dese ini loh, si DC di roasting loh sama Dese. Dia kan semua orang juga di roasting. Iya, gue bilang gila ya. Semuanya salah semua. Dia doang yang bener. Pokoknya dia aja yang punya Indonesia itu. Terus gimana? Itu panggilan harusnya kan udah mulai diperiksa-periksa dong. Ada info-info nggak? Yang mana tuh? Panggilan apa ya? Panggilan Dese, Sinepos. Gak tahu ya. Katanya sih jalan, udah diproses. Cuma memang kalau ITE itu, memang prosesnya itu bukan agak lama, tapi memang begitu. Ada step by stepnya. Iya. Gitu. Kemarin aja tuh yang pas kasus-kasus yang lainnya tuh kira-kira bisa sampai 6 bulanan loh baru ditanggepin atau mungkin baru diseriusin lah gitu. Makanya kemarin kan Niki sempat marah tuh, Say. Sempat marah di pengadilan tuh Niki kan kemarin itu pembacaan terdakwa penyampaian semua yang terdakwa rasakan, alami gitu kan. Jadi Niki sempat protes, kata Niki ini semua udah dikondisikan dari awal, buktinya saya cuma seminggu apa 2 minggu udah dijadikan tersangka. Gokil kan, cepet banget gitu loh. Ya begitulah. Ini kita lagi live begini nih, ngereok lagi. Gue sih bilangnya bukan tantrum, ngereok dia. Ngereok abis. Ngomong sana, ngomong sini, klarifikasi, duta klarifikasi, sumpah. Tapi mereka kayaknya emang gemes banget sih. Intinya tuh sebenarnya pengen nyasarnya sasarannya ke Doktif. Tapi wait. Gue kemarin udah dengar cerita detailnya Mamski. Dan itu yang cerita itu bukan dari orang ke orang ya. Jadi ini dari bener-bener sumber yang terpercayanya itu loh, yang memang kalau katanya Teteh Maria Lauta yang dulunya di kubu sana, akhirnya dia keluar ya murtad katanya. Jadi keluar. Dia murtadun ya. Gimana? Jadi gue pas dengernya tuh, gue tuh sampai melongok sendiri gitu kan. Gue bilang, hah? Gitu. Begini, hah? Gitu. Sampai yang gak bisa berkata-kata. Oh ya? Iya. Apa? Jadi intinya memang benar katanya kalau memang sebetulnya mereka itu mau yang kena itu sebetulnya Doktif gitu. Terus ternyata Doktif itu kan orangnya kan ya pertama mungkin karena dokter, kedua kan harus pinter gitu kan. Ketiga juga ya apa ya, maksudnya kayak dia udah mungkin bisa ngeliat gelagat orang yang memang udah mau jahat gitu ya, gitu kan. Kelihatan betul. Iya. Dia sense of feeling-nya kuat Doktif. Jadi ya udah gitu loh, sampai dari side sana tuh cerita gini. Dia bilang iya, sampai dia tuh memaksakan untuk yang penting uang itu nyebrang. Kalau uang itu nyebrang baru kita laporin. Strateginya kayak gitu. Terus abis itu mereka itu bilang bahwa mereka itu komplotan, apa ya dibilangnya, segitiga apa dia bilang? Iya, segitiga pemeras. Bukan segitiga pemeras. Kemarin tuh dibilangnya tuh segitiga apa gitu, lupa deh. Ntar gue tanya lagi deh Mamski. Dia bilang pokoknya Doktif yang review. Sindikat. Iya, segitiga sindikat. Jadi Doktif yang nge-review. Terus Dokter Oki yang jembatanin, Niki yang terima duit katanya gitu. Betul. Itu skenario yang pengen banget mereka paksain cocok logi. Iya. Betul. Gitu. Terus udah gitu ya
gue tuh sampai yang tertegun sebetulnya gini ya. Gue bilang kok kayaknya kok yang the real penjahat ini siapa ya gitu loh, ngerti nggak? Jadi gue tuh Emang. bingung, gue bilang tapi kan memang kalau untuk mau dibilang balik lagi ya Momski, untuk kasus skincare kan memang aku nggak ngikutin ya. Cuma pas denger berita itu ceritanya itu gue langsung yang shock aja gitu loh, shock gitu loh. Aku sebenarnya udah tahu dari 3 bulan yang lalu, Say. Ya Jadi kan, ada ya, upah. kalau Momski kan memang ngikutin, kalau aku kan nggak ngikutin gitu loh. Iya, Pas iya. kemarin nggak sengaja aja kita lagi ngobrol, aku denger gitu cerita dari A sampai Z detail Iya, gitu kan. Ya aku nggak ngomong, betul. aku nggak mau bilang ala-ala satu gitu kan ya. Cuma ini aku denger cerita detailnya, ya aku shock gitu. Oh Iya, gitu ya gitu. Sampai betul. sampai mereka tuh ngomong masalah buzzer, sampai mereka tuh ngomong masalah apa namanya uang yang didapat, cara mereka untuk nge-treat buzzer-buzzer tuh gimana. Mereka tuh pada ngomong. Gila, gila, gila. Jadi Itu ya, Mamski kalau denger itu shock. Terus yang ala-ala endorse nggak taunya suruh black campaign. betul, betul. Sampai akhirnya gue bilang gini, aduh bilang itu kan jadi niat gue nih bikin skincare hydroquinone. Biar di review sama Doktif. Sumpah serem ya, Bo. Serem ya. Serem ya. Jadi kayaknya nih mereka ada persaingan bisnis pastinya. Terus dengan kehadirannya Doktif, langsung kebakaran jenggot semuanya. Karena yang no spill ini juga fakta nih Putri di pengadilan. Kan Nikita itu dijerat maunya TPPU. Juga ada pengancaman dengan membuka rahasia. Nah, tetapi oleh para ahli, setelah dilihat dari barang buktinya, konten yang dinaikkan Nikita itu udah bukan rahasia lagi. Jadi pemerasan dengan membuka rahasianya itu nggak ada. Kedua, TPPU-nya juga yang mereka berusaha untuk dari pasal itu kan ada Junto 55. Itu buat tarik si dokter O buat narik. Dan ditambah BAP-nya si RG isinya kan diawali dengan doktif. Pokoknya mereka berusaha banget, tapi ternyata barang buktinya itu tidak menunjukkan sama sekali keterkaitan antara doktif, dokter O, dan Niki. Iya, makanya mereka tuh maksa banget gitu loh. Maksa, Pokoknya gimana pun juga, ini yang segitiga ini yang mereka bilang nih harus sekali tebas nih kena semua gitu. Iya, itu yang mereka pengen supaya apa? Supaya akhirnya menguasai apapun yang mereka ingin kuasai. You know lah, ya kan? Ada judul lagunya It's All About the Money, It's All About the Tantan, Tararantan gitu. Tapi Ya, ternyata ya planning punya planning, ya nggak berhasil, nggak ada karena memang nggak bisa dibuktikan. Polola juga udah nyita handphone kan, handphonenya udah diambil semua nih, dicek-cek semua juga, ditarik semua percakapan juga nggak nyambung. Iya makanya. Di sini ada bercanda, ada Teras Doraemon, pendukungnya Nikita Mirzani. Hai, iya gila sih, gue sih shock aja sih, shock. Gue tuh yang tadinya gue tidak mengikuti ya, karena gue kan orangnya suka fokus ya gitu loh, fokus apa namanya sama persoalan gue gitu loh, sama satu manusia ini gitu loh, yang udah tua nggak tahu diri gitu kan. Tiba-tiba pas dengar mereka karena kan ya mereka juga berhubungan sama si duta klarifikasi ini kan gitu. Jadi akhirnya si duta ini kayaknya memang jadi jembatan untuk kemana-mana ya, dan dia juga kayaknya sih kalau aku lihat duta klarifikasi ini alias si kepala miring, dia yang ngatur-ngatur semua justru. Nah, terus akhirnya pas aku denger gitu kan cerita-cerita mereka gitu ya kan, akhirnya gue juga ikutan bengong gitu loh, Mamski. Gue bilang, iya. Masih kaget. Ceritanya separah ini. Karena kan kita kan kalau lagi ngumpul gitu ya, ya terutama gue sih, gue yang penasaran kan gitu loh.
Lo nih satu-satunya ada kendala apa? Tiba-tiba lu bisa yang namanya dari kubu sana yang Mm-mm. memastikan kubu sana tidak bersalah gitu kan, yang lo awalnya bilang kubu sana itu oh iya kesiannya dizolimin gitu, sampai akhirnya lo berdiri sendiri. Ingat ya, mereka tuh nggak berkubu lagi ya, mereka itu berdiri sendiri gitu loh. Mereka itu membela, mereka itu udah kebuka matanya dan melihat bukti-bukti gitu. Ini Jadi kalau siapa ya? dibilang Si cewek kalau itu bukan? kalau dibilang berkubu enggak ya gitu. Si cewek? Apa si cowok? Ya, Duta Intel, APTROS juga sebut aja ya. Duta Intel, Iya, APTROS, terus Gosip iya. gitu. Ya 3 orang itu Mm-mm. kan gitu. Mm-mm. Jadi gue tanya satu-satu gitu kan. Kenapa nih kok tiba-tiba kalian memutuskan kayak ya udah gue berdiri sendiri aja, apa kalian cari selamat? Ya tentu dong, wajar dong. Gue juga sebagai Wajar, sebagai manusiawi. yang pernah melihat mereka yang pertama black campaign, kedua yang benar-benar yang ngatain Niki gitu kan, ya gue Iya, bertanya lah gitu. Tapi ternyata ya mereka juga akhirnya terbuka hatinya dan terbuka matanya gitu, dan mereka betul. menjelaskan semua gitu. Tapi memang tetap mereka ada satu satu orang juga yang dituju sih, yang memang Oke. ternyata ya itu si duta klarifikasi itu. Itu orang sih duta klarifikasi tuh, dia kan udah ngehina-hina Mamski ya kemarin tuh ya Putri. Sampai Hmm. kesel banget dong gue. Ini orang apaan sih? Wah, sampah lah apa kan kalau ngomong kayak gitu kan. Hmm. Udah gitu yang dia bilang jaketnya Niki segala macam. Orangnya tuh kayak bisa bisa banget ngakuin sesuatu atau ngejelekin orang padahal dia sendiri nggak ngaca ya sama diri dia sendiri gitu loh. Udah Sebetulnya makin banyak. gini ya, Mamski ya, kalau gue Hmm. bilang ya, dia tuh sudah menikmati perannya dia yang sekarang. Jadi mau dia diapain juga dia udah bodo amat. Bahkan sebetulnya kalian yang jadi pendukungnya Niki itu nggak usah mau ikut kegiring sama apa yang dia bikin. Masalah jaket gitu ya, nggak usah, itu sampah. Fokus aja. Bener kata Duta Intel, fokus aja sama proses hukumnya Niki gitu loh. Yes, betul. Gitu. Jadi jangan Benar. mau digiring sama dia masalah jaket lah ya kan, masalah masalah apalah gitu. Karena kalau dia nggak digubris dia lebih sakit hati gitu loh. Kalau kita gubris dia itu malah happy. Karena kan itu yang dia cari, Oh, main artis-artisan kan. Dia mau jadi ah, Nikita Mirzani kedua. betul. Berarti caranya dia adalah mancing emosinya pendukungnya Niki dengan Iya. asal lempar VT ya kan, mau tentang jaket kayak mau tentang tas kayak apa segala macam, pokoknya supaya dia dapat spotlight terus. Iya gitu supaya nama dia tidak terlupakan. Karena kalau dia namanya dilupain dia mati. Mampus dia, stroke langsung. Ini memang modelannya kayak orang-orang yang pengen cari-cari ribut terus nge-up VT supaya direspon. Nih gue harus hati-hati juga sih, soalnya ada beberapa orang yang Iya. air-air ini tuh selalu nyenggol-nyenggol Mamski Putri gitu loh. Jangan, Ya, jadi ya udah jangan dikasih panggung Mamski gitu loh. Jangan akhirnya kita yang ikut ngegiring ya, dia lah yang harus follow kita. Ngapain kita follow dia ya kan, dengan VT-VT-nya dia, dengan bacotnya dia gitu kan. benar, Ngapain gitu. benar, betul Karena sekali. cuma juga Mamski, karena gini, Mamski diem nih gitu kan. Sekalinya Mamski ngoceh gitu kan ngebales dia playing victim soalnya. Dia bilang nanti gue udah diem ya, gue nggak kenal sama lo ya, tapi lo nyenggol-nyenggol gue, kan lucu. Itu selalu diputer-puterin sama dia, puter balik Ya terus. iya, Mamski gue nih udah ribut sama dia nih 1 tahun, ya setahun dari tahun lalu, ya kan, gitu. Terus abis itu giliran, memang bener gue ngebacot gitu kan ya. Terus abis itu gue diem. Tiba-tiba karena dia udah bingung nih siapa siapa yang mau dia bacotin supaya dia naik VT-nya ya kan. Akhirnya dia kebacotin gue. Tapi dia tuh seolah-olah bilang nih gue udah diem ya. Padahal itu udah setahun lalu. Ngerti gak? Wah, kebaca banget triknya, ya ampun, sampai segitunya pengen jadi Niki, tapi nggak akan bisa. Nggak bisa. Kan lucu gitu. Jadi ya udah ya gue pikir ya udahlah gitu kan. Ya gue diamin aja gitu. Gue diamin Emang aja. ada di Biar aja hotel. dia gila-gila sendiri. Iya, bener banget sayang.
Emang ada Duta Intel, Say? Nggak tahu deh. Coba aja undang Duta Intel. Coba kita naikin Duta Intel yuk. Mana? Duta mana? Duta Intel mana? Naik yuk. Kita ngobrol dulu yuk, Say. Mana Duta Intel? Kok nggak ada, Say? Iya, nggak tahu. Turun lagi kali dia. Baru bangun Oh, kali dia dia. cuma bentar doang kayaknya. Oh. Gitu. Makanya kemarin tuh udah benar gitu. Gue lihat si Duta Intel bikin VT kan, dia bilang nggak ngapain masalah jaket lu pada ribut semua. Oh tuh dia, ada dia. Gimana? Mana? Itu tuh dia ketawa. Naik, aku naikin. Yuk, Duta Intel naik. Let's go. Hai, salam kenal Duta Intel. Oh, langsung. Aku follow ya, langsung. Gimana Duta Intel, kamu namanya disebut loh di pengadilan loh. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Langsung kamu dapat ini sama teman-teman semua yang dukung Niki tuh. Beb, Yes. dia kemarin kan komal, Beb, yang gue posting di Reels Instagram. Terus gue ulti kan dengan bukti yang dia ngajak gue ke salon dia yang di Park. Terus ternyata dia lagi live komal tuh. Gue masuk tuh ke komalnya Mr. Z. Gue typing berkali-kali. Fitri naikin gue. Fit, buka rahang lo. Gue pengen ngomong sama lo. Fit, naikin gue. Nggak lama gue langsung di-block sama Mr. Z. Iya kan emang kayak begitu. Untuk menutup kebenaran supaya tidak ketahuan, ya dia ngeblok. Iya, dia ngeblok. Untungnya sekarang gini ya. Sekarang gini. Ini yang nonton ya dia 22K ya. Kalau mereka ngerasa benar, kalau mereka tidak merasa itu fitnah, naikin aja. Iya, betul. Benar. Kalau nggak berani tatap muka, apa salahnya adu bacot? Jadi jangan bilang gede bacot doang gitu loh. Betul banget. Buktiin aja di komal, buktiin gitu loh. Buktiin aja, udah deh, gue udah nggak bisa ngomong lagi deh. Itu kapan tuh Duta Intel? Malam ya? Malam. Gue ada screen record kok, screen record. Astaga, mereka itu ya bener-bener ya. Terus Duta Intel tuh mulai kapan sih ininya ke sini, ke netral gitu, jadi berdiri sendiri? Semenjak aku ngerekam itu suara Februari. Oh, Februari ya? 25. Wow, udah lama juga ya. Ceritanya tuh lucu banget, Momski. Jadi waktu itu Nata ternyata udah tahu, ya kan? Akhirnya aku waktu itu, gua sama Nata itu kan memang kita komunikasi kan gitu. Kita sering telepon-teleponan, tapi maksudnya kita tuh telepon-teleponan, ya kita nggak pernah yang namanya adu argumen gitu kan. Kita cuma tuker kayak dia bilang, oh iya Beb, sorry ya kalau gue gini-gini. Iya Beb, gue juga begini-gini. Jadi kita menerima pemikiran satu sama lain. Yes. Sampai pada akhirnya dia ngomong gini, Beb, lu kapan sih ke Jakarta? Kata dia. Emang kenapa? Enggak, dia bilang itu banyak sih yang mau gue omongin. Tapi tunggu lo datang dulu, katanya si Duta Intel gitu. Aku bilang gini, iya nanti ya, gue ada rencana mau ke Jakarta, bilang gitu kan. Pokoknya nanti kita ketemu. Iya Beb, pokoknya ada yang pengen gue ngomong sama lo nih, tapi gue pengen tahu, bilang gitu kan. Fakta-fakta apa yang lu bisa buktiin ke gue, kata dia gitu kan. Ya sama, gue juga ke Duta Intel juga sama. Ya fakta-fakta apa yang lo bisa tunjukin ke gue gitu kan. Akhirnya nyampe Jakarta, tadinya dia belum ngomong nih masalah rekaman. Terus udah gitu pas udah nyampe Jakarta, kita masih yang kayak coba lo omongin tentang gue ke gue apa nih tentang si tentang si Nepos ini, dia bilang kayak gitu kan. Gue pengen tahu. Oke, aku jabarin kan dari A sampai Z gitu kan. Tiba-tiba itu aku kondisinya masih di minggu yang sama ya Beb ya. Iya. Gitu. Di minggu yang sama si Duta Intel ini dapat kabar lah. Dia bilang gini, Beb, dia bilang gitu, kenapa? Ternyata apa yang lo omongin itu benar. Dia bilang kayak gitu. Itu kejadian sama gue. Dia bilang kayak gitu. Oke, terus akhirnya dia bilang gini, sebetulnya ada satu hal yang pengen gue ngomong sama lo. Apa? Tentang rekaman. Terus aku bilang kan, karena memang gue gak fokus ke skincare ini, huru hara ini kan gitu. Rekaman apa? Bilang gitu.
ini adalah bukti bahwa bla 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 gitu loh yang diputar di persidangan gitu kan. Iya, Terus iya. oh ya bilang gitu. Coba ya rekamannya 48 menit ya Beb. Iya. Ya rekamannya 48 menit. Terus udah gitu udah bilang, ya lu jangan kasih gue semua dengerin ya, gue pusing. Lu pokoknya kasih gue yang garis besarnya aja. Oke kata dia bilang gitu. Itu sambil kita ketemu sambil si Duta Intel tuh dengerin pelan. Ini yang ini nih gitu. Terus ini yang ini gitu. Jadi akhirnya di situ aku tahu. Cuma kan memang aku bilang, Beb, ini gue nggak ada urusan ya sama apa namanya sama skincare gitu. Tapi ya udah coba aja nanti yang terbaik kayak gimana. Bilang gitu kan kita pikirin tuh ceritanya. Astaga, my goodness. Aduh, tapi beneran lo bersyukur lo Duta Intel. Kamu namanya Nata ya? Iya, Nata. Iya, Nata, bersyukur banget. Karena kemarin juga di pengadilan itu kan terdakwanya boleh dikasih lah kesempatan untuk satu kali membela dirinya kan. Kemarin tuh jadi namanya Nata diangkat tuh sama Niki. Tuh, pada makasih semuanya. Akhirnya diputar juga tuh buktinya. Cuma ini dengar katanya biarpun diterima tapi nggak mau hanya ini aja angin segar doang gitulah, formalitas gitu. Nah itu kita juga yang kayak nyesek juga dengernya gitu loh. Apa iya seperti itu? Cuma kan namanya sosmed itu suka adu mental ya. Jadi bener nggak sih Nata? Mungkin Duta Intel lebih pengalaman ya kalau misalnya mengenai bagaimana di dunia sosmed ini kan. Coba kamu jelasin ke kita deh, Duta Intel selama ini pengalamannya gimana nih sebagai seorang influencer yang juga pemegang berita-berita A1 gitu loh, penyepil berita A1. Oke, kalau aku itu ngikutin si PJ ya. Jadi kalau misalnya dia bilang gue A, gue langsung ulti dengan bukti. Gue gitu orangnya. Tapi ketika gue bilang gue sebarkan itu bukti, dia langsung memframing gue itu yang lain. Tanpa dia bisa membuktikan yang dia bilang pertama kali. Itulah sifat dia orangnya. Dia begitu orangnya, si Nepot ini. Ya itu yang aku bilang itu aja, Mamski. Ya kan? Misal, contohnya aku aja. Udah setahun lalu gue banyak bacot ya kan. Dia baru ngebacot sekarang, bilangnya gue ladenin, gue banyak bacot, kan lucu. Kok serem banget ya? Berarti dia tuh emang udah punya cara tersendiri ya buat bisa berkelit atau membuat orang lain tuh di framing sama dia sedemikian rupa gitu loh. Betul. Kalau kayak gini sih emang kasihan juga sih Niki yang misalnya nggak punya supporter atau orang-orang mau bantu dengan nge-up bukti-bukti yang lain gitu yang bisa ngebersihin lagi namanya buat ya mengimbangi lah. Dari mereka kan kenceng banget tuh Duta. Nah itu kata Niki juga udah ada beberapa akun-akun yang bisa dibayar juga yang mau bersaksi, bener ya? Kalau itu aku nggak tahu, tapi aku sekarang masih dalam proses kayak pengen tahu loh siapa sih orang yang ngasih bukti ke Niki itu soal foto si Nepos bertemu dengan Ibu JP Udona. Aku masih penasaran nih siapa orangnya. Iya, itu juga bener apa enggak tuh? Karena kan langsung disangka dong sama si Nepos. Iya. Disangkanya, iya. Kalau ngeliat dari cara dia kan dia memang selalu kelihatan pede ya. Dalam berbicara itu dia udah di depan handphonenya itu dia dengan nada yakin banget gitu. Kalau ini adalah berita yang nggak benar. Nah itu gimana tuh ya? Tapi ketika dia buat sayembara yang ratusan M itu, Beb, gue langsung flashback ke Yoke. Kan dia kan buat sayembara 1 M ya. Tapi buat sayembara 1 M itu ada orang yang membuktikan, dia langsung mewawancarakan. Nah, feeling gue ini tuh adalah taktik dia sebenarnya. Iya makanya. Iya, supaya orang yang 1 M aja ya nggak dibayar sama dia, apalagi 244 M. Gak mungkin punya lah, itu mah udah jelas-jelas pancingan yang terlalu kasar ya kalau menurut Mamski. Betul. Itu terlalu kasar banget pancingannya gitu loh. Udah ada kejadian si Yoke, nah sekarang buat yang sama lagi kan lucu. Yeah. Tapi ini orang emang pede banget cara dia ngomong tuh seperti seolah-olah kayak
Itu nggak bener loh, nggak ada tuh berita itu. Gue berani. Jadi kayak orang gambler, tipe gambler itu kan nyalinya harus gede, ya kan? Iya dong. Untuk kita kelihatan kayak punya kartu nih, kartu kita udah pasti bagus nih kan, lu harus kelihatan pede banget. Padahal kartunya mungkin zonk semua, kayak gitu loh. Nah, dan satu hal ya yang bikin Mamski juga ngelihatnya nih, sebenarnya dia nggak pinter-pinter banget. Dia bisa kemakan sama si Kim. Nata kenal Kim nggak? Tahu. Temennya Putri. Tahu. Iya, temen aku itu si Kim. Ya makanya dia bisa dimakan sama Kim juga kan? Bener nggak Putri? Sekarang dia kor-kor nyariin Kim. Ya kan? Nah dari situ aja gue tahu, oh berarti nih orang nggak pinter-pinter banget. Lebih licin lagi si Kim. Sebenarnya lucu ya, drama ini lucu banget loh. Kalian harus apa tuh? Utak-atik. Enggak. Nah sekarang, nah ini ke depannya berarti Nepos ini kan berusaha untuk mengupayakan sesuatu nggak buat Duta Intel. Dengan adanya Duta Intel terus tiba-tiba nge-up kayak begini kan, pasti dia ngerasa kayak gitu dong. Sampai sekarang belum ada sih yang pergerakan yang emang gue lihat dia untuk nyerang gue itu belum ada. Ya sekarang kayak misalkan mau bikin laporan atau nggak apa. Iya. Ya korelasinya itu apa? Deliknya tuh apa? Exactly. Buat Duta kalau dia mau laporin ya. Gitu. Iya. Hati-hati kakak Duta, jaga dirinya, serem ancamannya yang dibilang kakak Niki katanya. Tapi dia nggak berani, sepertinya dia nggak berani sih, dia nggak mau ke arah sana tuh kayaknya. Mereka lagi rapat buat laporin bikin strategi. Biarin aja lah rapat-rapat meja segitiga. Nah, rapat meja segitiga bermuda kayaknya. Nggak ada 244 nggak benar ya, nggak benar, nggak mungkin. Tapi Putri, ngomong-ngomong, si Kim ada di mana sih sekarang? Ada di Jakarta kok. Adin kan? Tersembunyi dia. Enggak bersembunyi. Tersembunyi. Enggak, kalau dia tersembunyi apa ya? Enggak, video call gue lagi di rumah, lagi santai. Itu doang. Tapi akan ada gebrakan baru kan, Beb? Sepertinya. Apa tuh gebrakan barunya? Nggak tahu, lihat aja. Apa sih? Penasaran nih, Bo. Nggak tahu, pokoknya cuma gue sama Duta itu. Aduh. Oke, kasih kisi-kisinya deh, kisi-kisinya dikit. Nggak ada, kita nggak mau kasih kisi-kisi. Ya, sedih dong gue. Aduh. Ya. Mau ada gebrakan baru nih kayaknya nih guys tuh. Mau ada gebrakan baru, jangan diucapin di sini. Selamat pagi, muka saya baru bangun seperti ini ya. Kalau saya nggak biasa makan roti, jadi saya makannya tahu isi. Karena saya Indonesia. Oh jangan-jangan, enak banget itu loh. Jangan-jangan si Kim balik lagi ntar. Malah nyepil si Nepos. Kalau gitu seru banget. Malu gue. Loh, kok dimatiin sih? Cuma ngasih tau doang, gue makan tahu isi. Aduh, gue jadi lapar. Iya, si Niki kan tanggal 28 tuh. 28. Tapi kalau menurut Duta Intel gimana tuh setelah adanya bukti-bukti baru? Ada feeling-feeling nggak? Gimana ya, Beb? Gue bilangnya ya, Beb. Ada kurang ajar ya, gue makan suruh pada miring-miring kepala gue. Ntar gue keselak, kepala gue miring. Pokoknya ya ini yang kayak tadi Mamsi bilang ya, itu cuma angin segar doang. Tapi kalau untuk bebas, iya. Karena aku sebelum huru hara itu kan aku udah tahu dia bakal berapa lama. Iya. Karena kan lengkap ya pasalnya apa aja.
Diinfokan sama Silvi nih. Silvi ini kan manajernya DRG ya. Iya. Dia infoin aku di WhatsApp sebelum ini tuh terjadi. Iya sih. Jadi kalau untuk bebas, menurut aku Kecil sekali ya kansnya ya. 10% Ya lah. kan makanya kan aku bilang Iya. yang kemarin pada murtad ya kan ngomong semua. Iya. Aku Cuma udah memang Mamski Heeh. kita nggak mau nyepil dulu semuanya. Tipis-tipis aja udah pada ngereok semua. Apalagi semuanya disepil. Iya sih. Sulit. Iya. Sulit. Karena kan mereka, ya iya. Kata siapa sekarang pada ngegiring apa namanya? Pada cari aman katanya makanya ke kubu Niki. Nggak ada yang kubu juga kok. Nggak kubus kan? Independen guys, berdiri sendiri. Betul. Nggak ada. Jadi bukannya aku ngebelain ya, tapi ya memang mereka nggak ada yang berkubu gitu loh. Ya sekarang kalau misalkan mereka berkubu, kayak kubu sebelah dong dibayar. Iya. Lah Miss Gosip boleh yang bayar anjir. Tapi dikasih HP bukan tuh, HP Android. Iya, betul. Iya kan? Betul. Dia dikasih handphone, tripod DJI, sama wifi modem. Wah. Iya. Terus tapi banyak yang curiga loh kalau sama si Miss Gosong. Gosong nggak tuh, aduh. Iya. Aku manggil dia buntal. Iya, buntal. Ada yang manggil dugong. Enggak, kita manggil dia buntal semuanya. Buntal, ya Allah si buntal. Si buntal. Iya, jadi masih banyak yang curiga itu masih buntal, nggak bisa diterima itu. Ya, gini ya, Mam. Wajar lah dengan kelantaman dia pada saat itu untuk orang menerima, apalagi fans garis kerasnya Niki itu Ya. sakit hati gitu loh, atau memang tidak percaya gitu kan. Tapi ya kita semuanya juga bilang sama si Buntal, kita bilang ya lu cara lu aja gimana gitu kan, untuk lu bener-bener bahwa lu ini tulus gitu loh, lu sudah melihat yang benar yang mana, yang salah mana, yang dizolimi yang mana gitu kan, yang menzolimi yang mana. Betul. Gitu. Tapi ada ini nggak indikasinya dia masih kontek-kontekan sama si Nepos? Nggak ada. Ya masa Mamski nggak lihat dia juga udah sepil-sepil? Aku itu. Kan dia udah sepil. Tapi ada yang ngeliat dia masih ngechat. No. Nggak ada. Begini ya, ini aku kasih tau ya sama kalian ya. Kalau ada yang bilang dia itu masih main dua kaki, mohon maaf banget. 3 hari yang lalu, aku sama teteh itu, sama si Miss Gosip, aku minta handphone Miss Gosip. Aku tarik semua data handphonenya. Dari Instagram, WhatsApp, SMS biasa. Dan itu semua langsung muncul. Kapan terakhir dia ngechat mereka, apa aja yang mereka chat. Semua udah aku tarik datanya. Jadi kalau ada yang bilang dia itu main dua kaki, mohon maaf, aku nggak percaya. Udah ngeliat sendiri ya. Sendiri dari handphone yang aku tarik semua datanya. Coba lu kasih tahu deh, Bro. Waktu lu ngasih unjuk gua chat, ada namanya si Nepos. Gue bilang apa? Buka, gue pindah nomor teleponnya. Gue nggak mau ini lo tipu-tipu. Nama bisa dibohongin, nomor telepon mana bisa, Mamski. Iya, betul. Nama kan bisa diganti. Itulah. Ya Allah. Ini kasus bentar lagi udah mau kelar nih. Ya memang sih kalau secara info yang Mamski dapet, ya itulah sama sih sama Duta Intel infonya begitu. Itu udah lama Mamski dengar ya Putri ya. Selamat buat para buzzer ya yang sudah ada di kubu sana. Kalian bisa berfoya-foya pada saat kasus ini masih ada. Selesai kasus ini, ya kan udah putusan, kelar juga kalian balik miskin. Bye. Iya. Goodbye my love judulnya. Tapi ini kita lagi usahain banget ya. Ya Allah, kita kan masih masih optimis. Gak selalu apa yang udah direncanakan dan kondisikan itu bisa berjalan mulus. Masih ada
seenggak-enggaknya sekian persen. Tadi kan Duta Intel juga bilang udah berapa persen tuh, 90 tetap aja 10%-nya ada. 10% tuh termasuk besar gitu ya. Bahkan cuma 0, sekian persen aja tuh kalau itu yang jadi pun who knows gitu loh. Makanya tetap semangat terus. Dan fakta-fakta baru alhamdulillah Duta Intel udah bisa berikan juga. Terus ada ya Miss Gosip juga udah nge-up berita-berita dari dia juga, sisi yang dia tahu. Putri Jimbo juga ya kan bantu untuk bisa selalu komunikasikan juga. Karena kan kalian temenan nih cerita. Mam sih nggak kenal sama Duta Intel, baru tahu ini nih sekarang. Gini. Mamski, kalau aku itu ya mungkin untuk melakukan hal yang support Niki atau enggak yang kayak gimana banget, itu enggak gitu loh. Tapi paling enggak di sini dengan cara gue sendiri, gue mencari fakta dan bukti. Walaupun memang tidak ada permasalahan di huru hara itu gitu loh. Betul. Benar. Tahu ceritanya apa ya kan mereka bercerita kan gitu. Terus kenapa lu ada masalah sama Sinepos, kenapa satu-satu kan kita tanyain gitu loh. Oh ternyata memang kita punya permasalahan yang sama gitu loh, yaitu fitnah dan ngegiring bahwa kita ini adalah penjahatnya. Itu untung. Tapi jadi makanya gue menjelaskan ke mereka itu adalah ya udah gitu loh. Kayak kemarin kan gue bilang nih sama Nata kan, gue bilang gini, Beb bilang gitu ya, sorry tuh saya jangan tersinggung. Gue bilang gini, pantes lah si Nepos bilang pendukungnya Niki bodoh ya katanya ya. Ya. Karena masalah jaket aja heboh banget gitu loh. Harusnya nggak usah digubris. Karena itu kedemenannya dia gitu loh. Dia mau seperti Niki. Jadi apa yang Niki ucap itu menjadi satu kehebohan. Iyalah. Jadi kalau misalkan dia bilang Nikita wannabe, dia pernah ngatain gue juga, gue katain Nikita wannabe ya kan. Ternyata itu dia memframing diri dia sendiri. Lo yang Nikita wannabe. Lu kayaknya sakit hati banget dibuang. Lu sakit hati banget kayaknya. Sakit hati. Gak dianggap gitu kan gitu. Banget, sampai lu tuh sakit hati banget yang tadinya lu di framing sama Niki ibu peri, sekarang menjadi ibu dajjal, lu gak terima. Betul. Gitu loh. Akhirnya lu sakit hati, lu menunggangi semua permasalahan orang yang tertuju ke Niki. Betul. Iya. Betul. Banget. Itu udah kelihatan sakit hatinya sih. Sampai yang gosip-gosipnya tentang jeruk makan jeruk juga kan. Jeruk makan jeruk, ngerti gak Duta Intel? Ngerti dia jeruk makan jeruk. Kalau itu ya Mbak, aku itu kalau selama belum ada buktinya aku nggak. Tahu nggak? Kita orang entertainment udah dengar berita dia jeruk makan jeruk itu udah 10 tahun lebih. Kita taunya. Kalau gue sih taunya ya dari adiknya sendiri ya. Tapi nggak bilang jeruk makan jeruk sih, bahasanya lebih kayak ya memang ada kelainan seksual lah ye. Ya Allah, ya itu mah jeruk makan jeruk juga sama. Which kan. Iya, jeruk makan jeruk itu hak siapapun ya. Itu di luar dari kita mengurusi hal tersebut. Tapi maksudnya jangan jadi jahara lah. Ngeri kali gitu loh. Terlalu terobsesi. Itu ada loh filmnya. Judulnya. Ya intinya ada juga seseorang yang berbicara adalah dia sadar bahwa dia tidak mau dijadikan pion dan untuk mensupport dendam seseorang terhadap Niki. Intinya bahasanya kurang lebih. Betul. Karena ini udah kayak dendam kesumat ya. Iya. Kayak single white female, tahu nggak? Pertemanan film single white female itu pertemanan yang nggak sehat seperti Sinepos ini. Satunya iri sama yang satunya sampai mau ambil semuanya. Dari relationship-nya diganggu, pakaiannya mau sama, bajunya mau sama. Dan ini yang Mamski perhatiin waktu dia Niki pakai jas belakangnya yang terbuka, terus ada tali yang di tahu model itu. Ternyata
dia pakai juga yang sama. Jadi kayak ajaib banget. Dan itu after sidangnya Niki dengan pakaian jas yang pakai simple tali Cuma di beda belakang. warna kan, cuma beda warna Iya. doang. Iya. Iya, jadi gini loh. Apa yang dia omongin itu sebetulnya bukan dia ngatain orang. Itu sebetulnya untuk diri dia sendiri, bahwa dia tuh Nicki wannabe banget. Ngeri banget ya. Berarti film single white female ini nyata Cuma bedanya ya, dia mau auranya kayak Nicki nggak dapet, malah auranya aur-auran gitu loh. Emang gak bakal bisa dapet kalau single white female kan ya begitu. Ya secara juga umur kan juga beda kan gitu. Jadi harus tahu umur, tahu diri gitu. Tahu, bener banget Di sih. sini kalau dia lagi nonton lagi nih, ngereok lagi nih dia nih, ya kan? Pasti kayaknya bakal ngereok itu. Tapi aku belum pernah ketemu langsung orangnya sih. Kalau Nata udah berapa kali ketemu tuh? Sempet ngobrol-ngobrolnya? Berapa kali ya? 2 kali. Oh, I see. Gue juga belum ketemu sama sekali. Belum ya? Oh, belum pernah ketemu loh? Aku pikir tuh pernah berteman dulunya. Enggak juga ya, sama sih. Jadi gini loh Mamski, dulu itu pernah, waktu itu lagi video call sama temen aku ceritanya. Terus lagi ngobrol, dia bilang, iya aku lagi nungguin Mbak Fitri, kata dia bilang gitu. Oh oke, aku bilang gitu kan. Terus tiba-tiba datang lah nih, ya kan, datang terus Mbak kenalin, halo, kata dia bilang hai, bilang gitu. Jadi cuma lewat video call doang gitu. Dan pada saat itu jauh sebelum masalah sama Yoke. Oke. Gitu. Iya. Kalau aku bukan ketemu yang kayak satu circle arisan atau ada di acara guys. Ketemunya di pengadilan itu pertama kali. Kedua TV One. Tapi itu kan bukan ketemu, itu papasan itu. Beda. Itu kan kalau memang undangan kan. Gak kayak aku ya, bareng ya. Iya. Aku juga gak apa ya, orang gue cuma video call doang kok gitu. Itu juga cuma yang kayak oh iya dibilang oh iya di mana, di Melbourne ya. Oh di Melbourne, wah enak dong kata dia. Ntar kalau misalkan liburan ada teman di sana kata dia bilang gitu. Gak taunya di musuh. Anjay. Ih serem banget. Oke gitu, tapi kalau sama adiknya FS tuh kan ada tuh. Namanya si yang cewek itu kan temennya si Yoke kan ya. Uzi. Oh iya, betul Uzi. Udah baikan atau gimana posisinya? Siapa? Aku belum. Uzi. Sama siapa? Sama si Nevos. Enggak, belum baikan. Oh iya, ada satu hal lagi nih ya. Dia kan nyari-nyari tuh adeknya kan. Katanya dicari lah keluar segala macam. Kan dia kan suka ngatain tuh adeknya kan si gerobak donat. Katanya kan lu hebat gitu loh. Lu cari masa adek lu gak ketemu sih si gerobak donat segede begitu. Kan dia kan bukan sekecil semut. Astaga ya, gila ya sampai sama adiknya sendiri begitu. Waduh. Katanya saya cari tuh si Uzi gini ya. Ya lu cari sana masa adik lo yang segede gerobak donat yang lo bilang itu gak ketemu. Lucu. Ampun, sama adiknya sendiri kayak begitu. Terus sama mamanya udah baikan belum? Aku tuh gak ngikutin yang waktu dia dijulukin Andur itu loh sama lu. Enggak lah. Sekarang kalau misalkan dia udah baikan sama mamanya, udah pasti dia baik-baik aja sama keluarganya, sama adiknya. Ini aja enggak. Gila ya Putri, ya Allah. Gak ada habis-habisnya sih kalau kita ngomongin dia nih. Asli sumpah. Dia bilang jangan ngurusin keluarga gue, urusin aja keluarga lu, kata dia bilang kayak gitu. Ya, gak ada juga yang ngurusin keluarga lu. Nah, lu yang ngurusin keluarga gue. Lu yang ngefitnah-fitnah gue ke bapak gue. Kan ada tololnya juga. Iya, itu mah. Kan itu dia selalu dibalik-balik kan Putri. Dia yang ngelakuin apa, tapi nuduhnya orang. Iya, makanya udahlah biarin aja. Ntar dia bakal kesandung sendiri kok sama mulutnya. Sekarang kan udah heboh banget nih ya kan. Sana sini gitu. Iya, bukan say, gimana Putri Jimbo bukan adiknya Nepos, ketemu aja belum, lu gimana sih Gua tuh orangnya simpel kak, gitu. Dia bilang kirik lah, banyak bacot lah, segala macam. Yang duta klarifikasi siapa? Yang banyak ngomong siapa? Yang banyak bacot ya kan? Kalau gue kan cuma bilang, udah lu nggak usah ngomong, bilang gitu. Kan lo katanya sih hebat bisa menjarain Yoke, LP-in deh gue. Iya, nggak berani.
Nggak berani Put. LP-in Gila. deh gue, LP-in tuh ya kan. Kan bukti gue banyak juga. Nyebut nama lo gitu kan. Banyak kok, ada di YouTube, ada di TikTok juga banyak. Apa susahnya tinggal ngelpein doang kan? Kan sih Nggak hebat. berani. Nggak berani sama babe lu, say. Gak usah ngeliat bokap gue deh gitu loh. Ya kan selama ini juga gue kan sendiri. Setiap keluarga itu pasti punya masalahnya masing-masing, ya. Punya Ya. kayak konfliknya masing-masing gitu. Cuma kalau lu kayak pahlawan kesiangan menfitnah, itu namanya apa? Parah. Itu namanya parah. Gitu. Itu sayembara 224 miliar itu halu banget ya guys, jangan diikutin itu. Nanti kalian nasibnya sama kayak si Yoke lagi. Betul. Betul kan? Gimana tuh Teh Intel? Itu pancingan supaya orang yang mau ngasih itu foto ke Niki bakal ngasih ke si yang buat sayembara. Terakhir dipenjarain. Jangan mau. Sumpah jebukan ya. Ya iyalah. Demen banget ngejebak-jebak gak jelas ya Allah Tuhan. Tapi yang gua ngakak sih ya, kalau bukan karena saya nggak akan dipulangin itu uang, kata dia bilang kayak gitu kan. Gak taunya si DC ngomongnya apa? Aku sampai ngomong sama Bapak Yapto. gue ngakak. Ya, Kan gue tahu kan ceritanya itu kak. Yang mana? Iya. Yang 5M. Koko Ape. Iya. Iya si Koko. Oh, iya. Itu bukannya buat bayar desa. Bayar siapa? Buat bayar dia bukan sih. Apa lagi lah intinya Buat dia memastikan bahwa kok Apek tidak akan dipenjara. Walah. Berarti dia sendiri. Apanya? Terakhir masuk juga. Walah. Berarti udah confirm Markus dong ya. Beneran emang. Ya, tapi nggak mau dibilang Markus. Gimana sih ceritanya? Iya. Wah gila. Panjang ya, Bo. Desa di mana-mana ada nih kayaknya. Mamski yang nggak tahu apa-apa, jadinya sekarang udah harus lihat juga nih siapa nih orang ya kan? Kalau mau versi lengkapnya itu lihat di postingan Miss Gosong. Miss Gosong aja ya. Oke. Itu tapi bisa dijamin ya Duta Intel ya. Keasliannya sangat. Oh gitu. Oke. Ya aku karena kemarin aku sempat kayak ngelihat dia kan. Ya kita kan nggak mungkin berani dan percaya itu bisa langsung ya. Ya. Pastinya harus uji lagi. Ada waktu juga yang harus kita lihat lagi nih orang gimana gitu loh. Apalagi Mamski baru kenal Duta Intel hari ini nih. Aku baru follow, aku baru bicara langsung. Kalau sama Putri udah lama ya Put. Kita dari zamannya headline management. Gitu. Ya, zaman headline sama Mamski. Iya, udah kenal udah lama. Jadi kalau sama Putri, gue bukan ini ya, gue bukan anak headline-nya. Jadi Mamski itu di satu manajemen itu kebetulan headline itu punya sepupunya laki gue. Betul. Makanya kita ketemu di situ dulu. Jadi nanti jangan dibilang gue main artis-artisan, anjay. Tapi kamu masih ada aura artisnya loh, banget. Lihat kan, ya kan, akhirnya terbuka sendiri kan. Ternyata yang menggebu-gebu, yang punya keinginan, yang punya obses pingin diundang tuh siapa, ya kan? Iya, ember. Kemarin buzzernya ngangkat gue, katanya pingin diundang ke Rumpi lah, pingin diundang kemana lah, ya kan? Gak taunya bosnya sendiri yang bilang, coba kalau ini saya diundang, katanya ya diminta diundang. Nah kan dia pengen masuk sana sini. Ih serem banget. Berarti mulai sekarang gak usah lagi deh menanggapi mau tentang jaket. Terus dia baru nge-up tas, katanya belum bayar lah apalah Niki. Aduh udah cuekin aja. Kita sepakat anyepin aja ya. Iya betul. Bener gak ada Duta Intel? Pokoknya fokus sama 3 hal ya guys. Kasus Niki, suap menyuap, sama judol. Oh iya, tapi yang judul itu kok kayaknya aku serem sih. Takut aku. Kok takut sih? Itu ada Miss Gosong nge-up soal judul to the doll nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Hah? Ada. Ada.
Oh my God. Siap katanya Epoy. Katanya Lirma, semangat kakak duta Intel. Oke. Betul. Oke, siap. Alright deh. Guys, aku udah harus jalan karena aku belum makan pagi, udah jam 9 lewat. Kamu tinggal di mana sih duta Intel? Di Jakarta. Bukan di Jakarta kan? Jakarta. Oh, you're in here di Jakarta kamu tuh. Jakarta. Walah, ya udah kapan-kapan sama Putri kalau misalnya udah mampir-mampir Jakarta lagi kabarin Mamski lah. Kemarin kita kan sempat janjian mau ketemu tapi nggak bisa ya, ada pengadilannya Putri ke mana? Ke Menteng, aku di Kemang. Kak, kemarin bukannya duta Intel ke pengadilan ada kakak? Nggak ada ya? Nggak ketemu ya sama? Ada. Mbak Emma ini lagi ngomong sama si Miss Gosong kemarin. Oh, ada kamu itu ya? Ada, aku sama Dr. Oki. Ada Tapi kan masuk ke- semua. APT Ros Tapi datang. masuk ke ruangan nggak? Aku nggak lihat, Ruangan say. aku masuk ke ruangan. Ya Allah, kok gue nggak lihat ya? Gue terlalu asik di wawancara sama si Miss Gosong. Iya. Oh, ada duta Intel masuk. Ada. Kamu kapan lagi ke pengadilan? Pokoknya ada duta Intel, ada Buntal, ada si APT Ros. Aku Terus ada ketemunya siapa Buntal lagi? doang. Apa? APT Teh Maria Ros ya? Tapi Kak. Mamski minggu ini bakal ada 2 persidangan ya, Rabu dan Kamis ya? Kayaknya sih ya langsung dicepetin. Soalnya Niki kan udah habis masa tahanannya. Oh, oke. Iya sih, kayaknya aku udah bakal datang sih hari Rabu. Rabu datang ya? Hmm. Oh, wait. Rabu tanggal 8 ya? Iya, betul. Aduh, ya Allah. Itu kok jadi tabrakan sama schedule aku. Ada ini. Harus visit tempat brand gitu loh. Tapi dari jam 11 sampai jam 2 siang doang sih. Coba ntar gue mungkin datang yang setelah jam 2 kali ya. Ya wes. Kita janjian ketemuan aja yuk Rabu ya. Oke. Oke, Putri kalau ke Jakarta kabarin Mamski dong. Aku nanti bulan Desember atau enggak awal Januari. Lama Udah liburan sekolah. Lamanya. banget lu. Yang namanya orang penting itu harus begitu, harus dicari dulu baru muncul. Wadidaw kata orang Miss Gosong. Wadidaw nggak tuh ya kan? Waduh. Waduh. Biasanya pagi-pagi ini Buntal udah live, mana nih dia? Nggak live dia? Nggak tahu. Guys, aku titip salam dong buat Kak Fitri. Tolong dong WhatsApp aku itu dibuka blognya. Aku pengen telepon. Kenapa dia bisa ngebahas aku seperti itu? Ya. Kalau enggak kita jumpa di mana kek, entah di Sensitivity kek, tapi berdua aja, one by one. Wes. Tuh guys, sampaikan guys. Apa dia lagi nonton dengan akun yang lain nih? Si Nepos. Gue jawab. Gimana? Aku pakai kamera dulu ya. Aku jijik. Nggak mau aku ketemu kamu, aku jijik. Nggak mau, kamu tuh duta copet. Aku nggak mau. Aku jijik. Ya. Udah, itu aja. Nah. Ya ampun. Aku nanti mau lihat postingan-postingan kamu Duta Intel sama Miss Gosong. Karena kemarin tuh aku benar-benar cuma fokus di barang bukti Niki, terus proses pengadilan. Jangan pada ketawa. Dan itu memang wajar dilakukan ya menurut aku. Kita pasti nanya lagi ke asisten atau ke manajer kita, ke admin kita, gimana, jadi nggak gitu kan. Kayak aku juga ada manajer, pasti nanya, Pi udah ditransfer belum ya Pi gitu. Selalu lah, iyalah apalagi urusannya duit, udah dijanjiin ya kali urusan duit gak ditanya. Logika banget lah, emang nanya pastinya. Pasti nanya. Logika guys. Gitu loh guys. Makanya kemarin tuh agak-agak gemes. Masih belum putusan, tanggal 28 putusannya. Ayo ambil dulu itu. Maskernya sayang, ambil dulu. Kan begitu ya. Makanya Pak Hakim kemarin marah sama itu yang neriakin JPU say. Kita dibilangnya mau dikeluarkan dari ruangan. Kita keluarkan dari ruang sidang. Waduh. Ngamuk loh. Susah loh guys jadi penonton di ruang sidang itu. Beneran.
Ayo guys, ambil dulu guys. Ambil dulu itu. Susah loh guys. Kenapa susahnya? Karena kita harus nahan emosi. Penonton itu nggak boleh bersuara sama sekali. Nggak boleh berkomentar sama sekali. Gregetan gak sih lo? Kayak gemes banget tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Yes, kolagen masker. Nih. Isinya ada 3. Bundling 3 ada dan harga satuannya ada. Tinggal ambil aja kamu ya. Mau pilih yang mana? Mau yang satuan? Coba dulu. Atau udah langsung pilih 3 aja lebih cuan. Jauh banget harganya, say. 3 sama 1, say. Dan cuma di Live Mamski doang ya, sayangku. Tuh, melembutkan, menghaluskan kulit. Gini loh guys, kalau soal bebas atau enggak, itu kan ada di hakimnya. Ya kita lihat aja. Niki kan udah ngelapor ke KPK. Sekarang KPK itu beneran mau menjalankan tugasnya enggak? Gitu loh. Intinya kesaksian dari para ahli yang sudah dihadirkan itu menyatakan nggak ada pemerasan nomor 1. Nggak ada pemerasannya. Kenapa nggak ada pemerasannya? Karena kan kalau yang di 369, pemerasan dengan ancaman membuka rahasia. Tapi udah nggak ada rahasia lagi yang dibuka. Karena konten yang sudah diambil Niki itu di-repost. Itu repost ya, bukan Niki yang buat. Itu kan yang bikin udah dari awal VT-nya itu VT yang beredar di sosial media. Diambil dari yang kompeten, seorang dokter, yaitu dokter detektif kan. Nah, kalau dokter detektif yang mereview boleh karena beliau seorang dokter kompeten. Nggak salah juga doktif mereview produknya Reza Gladys. Karena doktif adalah seorang dokter, boleh. Nah, itu diambil sama Niki. Gitu loh sayang. Ceritanya gitu, diambil sama Niki dan Niki juga ternyata ada punya banyak fans dan fans-fansnya percaya ke Niki ada yang ngasih tuh. Gitu loh. Siapa namanya Yosi ya, kalau nggak salah Yosi. Pokoknya Niki dikasih sama orang tuh barang buktinya, gitu loh guys. Barang bukti dari si korbannya gitu, pakai yang memakai whitening booster cell. Whitening glowing booster cell. Jadi yang namanya unsur rahasianya udah nggak ada. Nah itu kalau masyarakat udah pada tahu, nanti kita misalnya ternyata hakim tidak membebaskan, malah menjatuhkan hukuman, berarti kan kita boleh tanya dong, dari sisi mananya? Harus sesuai pasal loh guys, harus sesuai pasalnya. Harus sesuai pasalnya. Pasal yang dituduhkan. Nah kalau nggak kena unsurnya, ditahannya berdasarkan apa? Berdasarkan apa ditahannya? Kemarin juga cyber law, ahli hukum cyber, beliau juga menyatakan untuk kata-kata abu-abu, begeng, yang mana itu adalah kondisi yang sebenarnya dengan sinonim ya, kata-kata sinonim, itu tidak termasuk dengan pelanggaran undang-undang ITE. Nggak termasuk guys. Nggak termasuk. Aku juga baru tahu, oh iya, orang kurus itu ya begeng, ya cungkring, ya itu kurus. Sama, sinonim itu. Kecuali dia bilang, apa tuh saya? Oh, dia pembunbun. Nah itu. Oh, itu suaminya bandar narkocoy. Ya itu masuk tuh saya. Karena suaminya dokter, dibilang bandar narkocoy. Masuk gitu loh guys. Tapi kalau kita dibilang abu-abu, kuning langsat, apa bedanya? Kita dibilang, oh itu kulitnya kuning langsat, oh itu kulitnya hitam manis, oh itu kulitnya abu-abu. Sama, itu warna gitu. Dan itu nggak termasuk dari pelanggaran undang-undang ITE. Apalagi bisa dibuktiin memang ada warna kulitnya tampak keabu-abuan karena memakai dosing, produk yang dosis tinggi gitu, beroksidasi. Kan ada tuh kemarin dimajuin kan buktinya kan ke depan hakim. Gitu loh guys. Gitu. 7.000, Kamis 7.000, Jumat 7.000, Sabtu 7.000, Minggu 7.000, tiap hari 7.000. Kenapa yang hemat? Orang non-stop tiap hari. Iya, dosis tinggi yang buat ngetone up
ngeton up kulit karena kulit aslinya memang tidak putih gitu kan. Nah kalau Niki bilang abu-abu itu kan sesuai faktanya. Itu nggak masuk ke dalam pelanggaran. Karena memang sesuai fakta. Gitu loh sayang. Gitu. Jadi untuk membuat menjerat seseorang dalam perbuatan melanggar undang-undang ITE, ada pengancamannya, pemerasan dengan pengancaman membuka rahasia, itu nggak sembarangan guys. Nah kalau ditelusuri dan sudah dilihat faktanya kan, konten yang di repost sama Niki itu di akun akun Huru Hara ya, akun Huru Hara, apa sih Niki Huru Hara, itu sudah pernah disiarkan di sosmednya influencer lain. Udah bukan rahasia itu. BPOM juga udah rilis kan, udah merilis berita, udah bukan rahasia. Makanya nggak bisa dibilang pengancaman dengan membuka rahasia. Lah, kalau membuka rahasia itu kayak gini nih guys, misalnya nih, kita mempunyai rahasia misalnya cinta sesama jenis. Terus, ternyata diam-diam kita direkam nih oleh pasangan cinta sesama jenis gitu kan. Udah gitu putus nih. Nah diancam, lu kalau nggak balik sama gue, nggak ngasih gue apa yang gue mau, gue sebar nih video mesra-mesranya kita. Itu termasuk pelanggaran undang-undang ITE. Apalagi udah di-up sama dia di sosmednya dia. Nih lihat, gue sama dia tuh sesama jenis loh. Gini. Ah itu masuk kena unsur sesama jenis. Unsur undang-undang ITE-nya guys. Pengancaman dengan pemerasan melalui membuka rahasia. Karena kan itu merupakan rahasia memang. Rahasia mereka berdua yang orang-orang nggak ada yang tahu. Nah kalau ini udah di repost sama Niki, video yang yang repost Niki repost itu udah dibuat sama Doktif juga, udah ditayangin juga di mana-mana ada. Begitu kan, begitu ya pemirsa, kan begitu ya Oke guys, gue udah nih. Paham gak sih? Jadi itu sih harusnya Niki nggak bisa dijerat. Apalagi yang TPPU. Aduh. Yang TPPU jelas nggak ada TPPU-nya. Mau dengerin gue ngomongin tentang TPPU-nya? Ambil dulu ini. Cus buruan guys. Buruan. Ambil dulu. Cuci muka dulu kali ya gue. Ayo guys. Pencucian uang. Kalau kita kan cuci baju di rumah, cuci kolor suami. Kalau ini cuci uang guys, TPPU. Masa lu nggak tahu sih? Aduh, anak mama. Anak mamski gimana sih udah nggak tahu, heran deh. Nanya lagi TPPU apa? Udah berbulan-bulan kita ngomongin tentang TPPU, dia nanya TPPU apa pula? Aduh. Ini di Mamsi suka sebelnya tuh kalau kalian bener-bener yang dari nol banget gitu loh. Bo ya belajar sendiri, jadi kan ngobrolnya enak, kita nyambung gitu loh, say. Mam, TPPU apa? Lu sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini kemana aja? Lu kemana aja cuy? Mamski udah sampai berasap tahu kepalanya tuh. Belajar hukum. Sarjana hukum juga bukan gue. Belajar hukum. Hukumnya apa? Perdata juga, pidana juga. Bayangin, undang-undang apa? Cyber law. Tiga hukum gue pelajari sekaligus. Kuliahnya dari jam berapa, Mam? Jangan sedih. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tahu gak sih lu? Bu ya kalian yang di rumah tuh belajar juga. Bantu Mamski gitu loh. Kan begitu ya? Cuci muka dulu yuk. Udah belum? Udah diambil belum? Ambil dulu. Baru kita ngobrolin TPPU ya. Mamsi cuci muka lagi nih guys. Kan begitu ya? Kita cuci muka dulu ya. Oke. Keluarkan sabun manja. Nih, yang mau sabun ini, facial wash ini, ada yang satuannya, Mamsi pin dulu. Sebentar, Mamsi pin dulu ya sayang. Jadi belajar dulu kalian itu. Oke, di etalase yang Mam skipin, itu etalase 7, itu ada sabun yang satuan. Kalau mau
pakai yang udah lengkap ada di etalase 3. Cus, cap, cus. Pakai gengs. Keluarin 3 aja gitu. Cepet. Ini 100 mili ya, jadi lumayan lama banget abisnya dan enak banget di muka. Liatin nih, Mams mau cuci muka pakai sabun ini. Facial wash dari Presley Skin. Bahannya juga lihat dong, cocok banget kan bahan-bahannya tuh. Mana bahan-bahannya? Ini, sodium PCA. Tuh, ada apa lagi tuh? Nah, itu tuh. Ya. Oke. Ada hyaluronet, licorice extract. Cus. Yuk, kita cuci muka langsung ya, guys. Pokoknya ya, guys. Kalau yang namanya hakim nggak membebaskan kita atau menjatuhkan hukuman yang nggak sesuai, Mamski yakin banget pasti para ibu-ibu gerak semua ini. Para ibu-ibu, bapak-bapak, korban-korban skincare, konsumen semua gerak. Yakin banget gue. Karena apa ya? Karena Niki ini tuh jadi sosok simbol yang berani ngelawan suatu ketidakadilan gitu loh. Kayak gitu. Tapi kita lihat ya. Bismillah, hakimnya jujur dan benar-benar baik, pakai hati nurani ya Pak Hakim. Kan begitu ya Pak Hakim ya? Kan begitu ya? Ya Pak Hakim ya? Bapak pasti banyak yang fans ibu-ibu, Pak. Jangan bela si RG, Pak. Ngapain Bapak bela RG? Itu public enemy, Pak. Orang nggak suka. Orang kesel. Jualannya nggak bener, Pak. Kan begitu ya? Ya, Pak Hakim ya. Tolong dong, Pak, dengerin Mamski, Pak Hakim. Tolong banget dengerin aku. Apapun yang terjadi, Pak Hakim, coba Pak Hakim nanti pikirin lagi. Ya kan, masih belum telat. Ya Allah, enak banget deh Eka. Cuci muka, bersih banget muka Mamski, guys. Aku pakai ini aja nggak apa ya? Biar poninya lurus. Aduh, gimana sih nih? Kok gini sih? Ih, enak banget coy. Kayak muka kalau udah bersih gini, udah pendul banget. Udah teman-teman udah dapetin. Udah kan? Kalau dagang cari obrolan lain jangan main. Lu kalau nggak suka keluar aja. Ngapain lu di sini? Lu kalau nggak suka keluar aja, Ayana. Ngapain lu masuk ke sini? Munafik banget dong. Lu dengerin gue, lu datang, lu masuk, lu ngatur gue. Lu siapa ya? Nggak suka, nggak mau dengerin, keluar, nggak mau beli, cabut, gitu aja. Ya? Kok ngatur orang mau live mau ngomongin apa? Yang nonton gue ratusan orang, hampir 600 orang ini kan pengen update yang terbaru dong. Gimana kamu? Ngapain lu ngatur gue? Ngapain lu ngatur gue? Lu ngapain ngatur gue gitu loh? Lu siapa? Lu siapa ngatur-ngatur Mamski? Siapa kau? Orangnya si Nepos. Lu orangnya Nepos. Orang Nepos nih, orang Nepos kau. Iya. A a a a y a a a y a a akun kau, akun apa ini?
A A Y A A N N A A ah. Kau bayaran kau. Akunnya di private, guys. Di private. Woi, bawahnya siapa nih? Woi, ini emak lu ini. Ini ya akun lu. Hah? Bawahnya siapa itu? Hah? Bacot sekali. Iya. Mana bentar lu. Bayaran itu. Bayaran kau. Masuk akun orang, bayaran kau. Mami mah bunga mataharinya udah bisa dipanen. Bayaran kau. Ah, orangnya nepos ini. Orang nepos itu, say. Orangnya si nepos. Oke nih ya. Setelah bersih, cus kita langsung pakai Pink Glow Serum. Oke, kita pakai Pink Glow Serum dulu ya. Dulu. Udah gua eliminasi udah. Yo, gue rasa itu juga timnya si itu ya. Apa namanya, donat. Makan donat kentang dulu, guys. Donat kentang kena tanggung. Si donat. Oke, setelah bersih, kita langsung aja skincare-nya, guys. Oke, ini Momski Pin adalah skincare yang komplit. Kamu bisa dapetin dengan full set. Ada tadi untuk bersih-bersih mukanya, facial wash. Terus ada toner. Oh, kita pakai toner dulu dong. Pakai toner setelah dicuci ya. Udah pakai facial wash, pakai toner. Nih. Tonernya enak banget, guys. Tuh dia tonernya ya. Fresh and Glow Toner 60 ml. Oke, nih. Setelah itu kipas-kipas dulu. Ini skincarean ala Mamski nih, guys. Lihat kulitnya, cocok kan? Apa bekas eyeliner ya? Oh iya, sebentar. Biar bersih pakai kapas. Au. Biar bersih pakai kapas. Oke. Nih, ada untuk ngangkat ini ya, kotoran yang bisa lebih bersih gitu ya di muka, di mata gitu kan. Nah, itu pakai yang No Face ya. Udah Mamski masukin, ada di etalase nomor 2, oke. Di eta 2. Oke, guys. Eta 1 itu yang rangkaian skincare-nya. Kalian tinggal ambil aja. Dikocok dulu. Ini kan masih ada nih bekas eyeliner. Nah, biar bersih total ya, gengs. Tuh. Langsung ngangkat ya. Karena dia ada oil base-nya. Dia dengan oil base. Gua nggak demen banget sama si Nepos itu. Sumpah, guys. Rempong. Apa-apa diakuin. Iya, jangan lupa sarapan. Iya, sayang. Apa-apa diakuin. Kemarin ada juga tuh VP-nya dia beredar lagi tuh. Dia bilang, tas sekarang. Oh, tuh tasnya kurang. Belum dibayar. Sisanya tuh beli motor aja masih kembalian. Apaan sih? Orang kaya, the real orang kaya, nggak kayak begitu gayanya.
The real orang kaya nggak bakal ngungkit-ngungkit apa yang udah kita sama sahabat kita lakukan, saling sharing. Nggak ngungkit-ngungkit kayak gitu. Itu mah lu kismin lu sebenarnya pasti. Gue yakin banget lu kismin. The real orang kaya nggak perlu validasi untuk mengakui dan diakui. Ngaku-ngaku dan mendapat pengakuan. The real orang kaya nggak akan begitu, sayang. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang pembelaan Niki hal receh soal jaket tadi dihebohin lah. Kan dia yang heboh-hebohin sendiri. Orang dia yang hebohin sendiri. Gimana sih? Mamski, eta 1 berapa piece? Tuh. Oke sayangku, eta 1 ada beberapa pilihan. Yang komplit itu ada si facial wash, toner, pink glow serum nih yang mau Mamski pakai sekarang, day cream, night cream. Oke. Jadi itu 2, 3, 4, 5 dapat hadiahnya tas 6 berarti. Ya guys. Nah, ini mau Mamski pakai ya. Jadi itu dapatnya 6 ya. Yang paling komplit kan 300 ribuan tuh dapatnya 6. Dapat tas juga nih guys kayak gini nih. Eksklusif Emma Waroka ya. Oke. Halah si Nepos mah. Kalau orang kaya nggak kayak gitu modelannya guys. Ngomongin tas, mau ngomongin jaket. Dia yang ngomongin jaket. Nepos, kita kan komen kan dari video kamu. Dari videonya lu sendiri yang ngangkat-ngangkat kamera HP lu. Kamera HP. Gambar di HP lu. Lu pakai jaket lu yang udah bulukan. Jaketnya tuh bulukan, guys. Itu jaket aku, katanya. Itu sih dia, tapi udah aku ikhlasin, katanya gitu kan. Kan dia sendiri yang ngomong. Itu dia ngambil jaket aku, nggak dibalikin jaket aku. Lu ngomong gitu sendiri, sekarang nyalain netizen. Udah gitu kemarin di serbu netizen bilangnya apa? Itu pembantu aku. Lu mah ngeles banget, sumpah. Aneh banget, beneran asli. Dia yang ngomong, dia yang ngerasa diomongin orang katanya. Kalian ributin, lu yang ributin, orang yang disalahin. Lu yang ngangkat itu, lu yang bilang sendiri jaket lu itu yang dipakai sama Niki. Giliran begitu orang lihat potongan jaketnya, jahitannya, kancingnya nggak sama, bahannya nggak sama, warnanya dan tebelnya dan bentukannya juga. Malu kan lu? Lu langsung lempar batu sembunyi tangan. Sekarang pembantaian yang kena. Pembantaian lu, yang lu kata yang ngomong ke lu. Aduh, capek dia, malu deh. Iya capek, Bo. Beneran sumpah, gue sampai, ya Allah, tolong deh nih orang. Ya. Aduh. Sudah. Ini sudah SIG semua, jangan sedih. Doktip kan kalau ngecek di SIG kan. Nah, Presley Skin ini semuanya sudah SIG. Itu loh guys. Sudah SIG semua ya sayang. Nih, ini untuk tinted sunscreen Presley Skin yang Mamski pakai kemarin ke pengadilan tuh sebagai primer. Ini udah SIG. Ya, ada bukti labnya. Terus ini juga sudah moisturizer Presley Skin yang hijau, yang Panthenol udah. Ntar lagi Mamski pakai. Ini juga udah nih untuk Presley Skin Pink Glow Serum nih yang barusan Mamski pakai ya. Udah SIG sayang. Tuh ya, udah SIG semua. Semuanya sudah SIG guys. Ini bukan kaleng-kaleng guys. Oke. Jadi langsung ke laboratorium, bayar langsung, tes, cek. Gue kalau nggak ada hasil labnya juga nggak berani, say. Tapi ini udah aku buktikan. Aku pakai dari 2024 bulan Maret. Alhamdulillah kulit aku makin bagus. Terus ininya Mamski yang dulu ada flek di sini udah waktu lari maraton tuh fleknya udah
Bye-bye. Cucok banget muka. Pakai Pink Glow Serum, bisa pagi, bisa malam. Udah gitu umur 13 tahun ke atas boleh pakai, Bumil Busui boleh. Untuk yang Pink Glow, yang ini ya. Alright. 3,8% niacinamide. Ada hyaluronic acidnya, tranexamic acid, glycolic acid, dan kolagen. Jadi dia tuh memudarkan kerutan-kerutan halus dan juga plek-plek hitam, terus membuat cerah dan melembabkan ini. Aman banget guys. Tuh, malamnya pakai retinal. Kalau kamu yang udah ada flek parah, usianya tapi harus 25 tahun ke atas ya, itu retinal. Yang semalam aku pakai, yang tadi kamu bilang pagi-pagi, Mam kok bagus banget kulitnya, ya itu retinal sayang. Masih ada gak sih? Aku masukin udah ya, retinalnya. Tadi dulu. Ada etalasenya 6. Dieta 6 ya, retinalnya ya sayangku. Nih. Ini cuma 2 kali seminggu, jadi aku selang-seling. Ini buat retinal serumnya, yang buat yang udah umur 25-an ke atas, dan tidak boleh untuk Bumil Busui ya. Hasilnya glowing banget, nih kayak muka Mamski sekarang lah, kayak begini. Kenyal, glowing, glow up, ya 2 serum andalan Mamski. Retinal serum dan Pink Glow Serum. Itu aja. Nah ini udah pakai Pink Glow Serum, aku mau pakai satu lagi guys. Mbak sama produk-produknya bikin candu, jangan mahal-mahal, saya nggak mahal sayang. Mami yang sepaket sama krem siang malam. Udah ada kan yang etalase ini kan yang Mamski pin. Eta 1 sayang, tuh yang aku pin. Oh mau yang Pink Glow aja. Yang ini isi 3, hadiahnya face mist. Ada. Aku belum masukin. Ini dong. Ntar dulu. Nah ini nih. Eta 1 ya sayangku. Eta 1. Yang pakai facial washnya di Eta 2. Nah kalau yang cuma isi 3 di etalase 1. Ambil aja. Oke. Sebelum Mamski pakai yang day cream, aku mau pakai yang Panthenol dulu dong. Ini lebih dahsyat lagi. Niacinamide-nya 5,3%. Aduh ini. Mi kalau nggak pakai krim timbul bintik merah apa tuh? Mi kalau ku nggak pakai krim timbul bintik merah. Hah? Apa itu? Apa itu say? Produknya nih kita, kamu mau yang mana? Mau yang mana produknya? Nanti dimasukkan. Typing aja ya. Nanti kita masukkan. Pagi ini Mamski masih spill Presley Skin. Nih. Ini Panthenol say. Jadi membuat kulit kita tuh yang iritasi, yang merah-merah, peradangan, bisa adem. Ini adem banget. Udah gitu dia niacinamide 5,3%, 33%. Sudah ada tes lab IG-nya ya. Sudah BPOM juga. Dan ini aman untuk segala jenis kulit. Aduh ini enak banget guys. Kayak habis mandi. Kayak disiram air sejuk banget di muka. Aduh enak banget. Suka banget deh gue. Mencerahkan, melembutkan, menghilangkan ini nih. Kerutan dan flek. Udah gitu bikin adem banget. Mengatasi iritasi kulit yang lagi jerawatan juga pakai ini bagus guys. Ya. Tunggu dia sampai meresap. Habis itu kita pakai day cream. Oke? Cus, yang cocok buat busui. Boleh ini busui boleh. Ini busui boleh. Yang nggak boleh cuma retinal. Day cream, night creamnya, Pink Glow Serum, Panthenol boleh buat busui. Ini aman semua. Skincare-nya. Yang nggak boleh cuma retinal serum. Itu memang retinal dan retinol itu keras. Di skip dulu aja, pakainya yang Pink Glow Serum aja. Ya? Oke guys. Dia bikin sayembara mau ngasih 244 M. Katanya kalau terbukti dia ketemuan sama JPU. Nggak usah ditanggapi guys. Ujung-ujungnya lu ditengkong. Lu ujung-ujungnya kena tengkong. Ketengkong lu Madese. Tahu kan lu ketengkong kayak si Yinokine. Yinokine kan begitu. Iya, saya kasih 1 miliar kalau bisa buktikan saya begini. Datang dong membuktikan. Bukannya dikasih 1 miliar ditengkong. Jerong masuk. Kan jerong guys. Itu mah cuma buat jahara itu. Itu jahara itu. Itu
Dia jebakan Batman itu guys. Itu jebakan Batman itu Desa. Desa jebakan Batman, jangan dipercaya ya. Transfer apa sih sayangku, Oci? Oci beli apa sayang? Mami paket hijau tadi etalase seberapa? Itu tadi yang hijau ini kan? Kamu mau yang isi 2 apa isi 1? Isi 1 udah. Ya Allah. Eta 6. Eta 6 isi 1 nih yang ini. Tapi ada yang isinya 2 mau yang lebih murah. Masih masukin aja isi 2 ya sayang. Hemat-hemat ya say. Ada yang isinya 2 sayang. Hemat-hemat. Nah ini dia. Tuh isi 2 tuh. Isi 2 udah ada. Ambil. Di etalase 1 yang isinya 2. Pantenol. Endul banget. Ini udah masuk. Udah mulai kering kan. Udah ya. Kita langsung pakai day cream. Oke, pantenol ini gunanya untuk melembabkan, terus mengatasi kalau ada iritasi kemerahan, untuk kulit yang sensitif, kulit normal, kulit berminyak, kulit kombinasi bisa, buat 13 tahun ke atas bisa, laki-laki perempuan juga boleh, dan bumi busui aman ya. Segala jenis kulit, kamu bisa pakai ini sebagai moisturizer. Setelah pakai serum, pakai ini dulu, baru kamu bisa pakai day cream. Alright? Malaysia, hai, amin, Allahumma amin. Boleh dong, Bumil bisa. Kecuali retinol atau retinal jangan ya. Untuk Liva yang udah hamil dan nanti mau menyusui, mau ASI, jangan pakai retinal dulu sampai ASInya udah lepas. Ya minimal udah setahunan lah ya, gitu. Oke? Karena bahan retinal atau retinol itu bagus banget untuk kulit, tetapi masih teliti lagi untuk keadaan ibu hamil karena ada janin. Kita jaga keamanan janin dulu, ya kan? Masih ada kok pilihan skincare yang lainnya yang aman buat anak kita juga, anak bayi kita nih. Pakai yang Pink Glow Serum boleh. Oke, pokoknya ingat yang ada bahan retinol atau retinal jangan dipakai dulu sampai kamu selesai menyusui setahunan ya. Oke, sip. Sehat terus buat kamu sama babynya sampai melahirkan nanti. Amin, Allahumma amin. Oke, ini udah ya, ini udah. Kita lanjut ke skincare-nya day cream. Ini Mamsi udah nggak pegang lagi. Ada di etalase 1 kalau kalian mau yang aku pin day cream ya. Ini dia. Oke, day cream. Oh jangan lupa vouchernya guys. Voucher bisa harus kalian ambil yang belanja 100.000 lebih. Kamu bisa dapat vouchernya di 20%. Bentar. On orders. Oke, ini voucher cuma 2 jam ya. Berlakunya 20%. Nih di sini kalian bisa ambil. Jadi masukin dulu ke keranjang. Habis itu pas mau check out, baru pakai 20% off. Karena dia 100.000 ke atas dapat diskon tuh. Oke guys. Sekarang lanjut ke etalase yang Mamski pin. Itu ada Pink Glow Day Cream dan Night Cream. Nah ini Day Cream. Dia bahannya ada niacinamide-nya juga, ada DNA salmon, dan dia punya SPF juga. Tapi SPF-nya masih 10 doang. Makanya abis ini baru aku pakai yang kemarin masih pakai ke pengadilan tuh untuk primer. Tinted serum sunscreen. Bagus banget. Oke, ini langsung pakai aja ya. Ini enak banget guys. Aku pakai bawah mata. Supaya garis-garis matanya tuh berkurang. Suka banget aku. Ini tuh untuk day cream enak banget deh. Apalagi udah pakai yang hijau tadi. Ih, bagus banget guys. Favorito banget ini. Dia melembabkan, melembutkan. Udah gitu DNA salmon itu tugasnya bantu regenerasi sel kulit. Jadi tadi kan udah dipiling. Nah ini biar keluar kulit baru cepet ya. Nggak yang numpuk kulit-kulit lama gitu kan. Jadi kusam kalau ada kulit lama. Nah, ini bantu cerahin karena mempercepat regenerasi sel kulit. Ini enak banget. Tuh, aku pakai bener-bener suka banget guys. Sampai bawah mata. Cakep banget ya. Cuma nih SPF-nya baru 10 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk perlindungan di bawah sinar matahari pagi-pagi siang-siang gitu, tetap harus pakai yang SPF-nya udah full. Oke, ambil ya teman-teman ya. Ada di etalase yang aku pin, itu isinya 3. Yang basicnya ditambah hadiahnya nanti dapat face mist. Capcus ambil dengan vouchernya. Kita kasih waktu 3 menit ya. 3 menit. Iya, flag itu sayang. Ini buat flag sayang.
ambil dulu yang basicnya nih. Kalau kamu fleknya udah parah banget, boleh pakai retinal malamnya. Tambahin retinalnya sayang. Nih kayak gini. Halo NTT, hai. Jadi kakak bisa ambil ini kak. Usianya 54 ya. Oke, kita beda 3 tahun ya sayang. Kakak bisa ambil etalase 2 yang ini. Karena Pink Glow bisa pakai pagi malam. Diselingi lagi sama retinal supaya fleknya bisa cepat memudar. Retinal nggak lagi hamil kan? 54? Enggak lah ya, udah pasti udah ada anak ya. Dan tidak sedang hamil menyusui ya kak. Oke, ini etalase 8 sama etalase yang kupin. Ambil 8, retinalnya dipakai seminggu 2 kali. Jadi selang-seling sama Pink Glow. Pink Glow kan pagi bisa. Retinal khusus malam. Oke, etalase 2 dan 8. Ya. Malam aja 2 kali seminggu. Capcus itu kulit cepet banget. Oke. Cus, udah kak? Ambil kak, buruan kak. Untuk ini tinggal waktunya 1 menit 53 detik lagi teman-teman. Untuk yang berhadiah face mist. Hadiahnya face mist. Hadiahnya ini loh guys. Face mist, glow spray face mist. Dapat hadiah face mist. Capcus. Kak Emma, aku bisa pakai, bisa dong, bisa pakai dong sayang. Paket komplit, plek eta berapa kakak user ada di eta nomor tuh 23. Nih, tuh 23 sayang, eta 3. Iya bener, eta 3 sayang. Nih yang ini nih. Nah tuh, itu komplit. 300-an harganya. Kalau yang ini kan 200-an. Yang komplit pakai facial wash sama toner itu 300-an ya. Oke. Capcus guys. 1 menit lagi untuk yang isi 3 dapat hadiah face mist. 1 menit lagi guys. 52 detik. Mamski saya ambil paket glowing sama paket masker gold. Thank you so much Oci. Oh tadi kamu yang udah transfer ya. Thank you ya Oci ya. Buat cowok dong, bisa dong aku siapa. Cowok cewek ini suamiku pakai. Suami Mamski pakai. Mukanya tadinya suami aku kan banyak outdooran ya. Nah sekarang tuh wajahnya udah enak banget kulitnya dilihat terus lebih glowing. Kulitnya dia sih sawo ya, kayak sawo mateng, lebih dark tone ya dibanding aku. Dia coklatnya coklat manis gitu. Dan sekarang mukanya udah lebih rata warna kulitnya. Bagus banget deh. Tinted sunscreen pakai apa? Belum masuk sayang. Sebentar lagi sayang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Habis. Oke, buat yang berhadiah face mist udahan ya. Sekarang kita masuk ke tinted sunscreen. Tinted sunscreen itu bagus banget. Asli guys. Oke. Kuspil ya. Habis ini, Mam, kalau untuk anak cowok yang lagi beruntusan jerawat pakai apa ya? Pink Glow Serum. Ini. Sumpah guys. Buat jerawat nih ya. Kalian lihat jerawat aku udah hilang semua. Udah hilang. Kemarin kan ada di sini udah kering. Udah nggak tumbuh lagi. Karena aku kasih ini, say. Tadi kan udah tuh di awal kan. Pink Glow ini memang gunanya untuk yang bukannya beruntusan, jerawatan. Mau serumnya aja atau yang 1 set lagi. Siapa yang mau lagi biar aku masukkan sayang. Isi 3 begini nih. Pink Glow Day Cream pagi, Pink Glow Night Cream malam. Ini bisa buat pagi malam. Mukanya jerawatan, umur 13 tahun ke atas, anaknya masih abegong, pakai ini. Mau? Siapa yang mau lagi masukin? Coba komen mau dulu sayang. Yes, anak cewek, pemula itu tadi barusan. Siapa yang mau lagi? 3 aja. Yang 3 aja hadiahnya face mist. Ada yang mau lagi? Coba komen mau dulu, ntar aku masukkan. Kalau enggak, yang ambil yang komplit. Yang 300-an ini harganya udah aku diskon, aku kasih hadiah, cuma di 200-an doang. Siapa yang mau ini? Udah komplit guys. Pink Glow pagi, day cream, malam Pink Glow lagi, night cream. Segampang itu. Ya buat anak cowok, buat anak cewek 13 tahun ke atas sudah bisa. Bumil busui boleh. Ayo siapa yang mau? Coba komen mau dulu sayang. Komen mau dulu. Ayo. Komen mau. Siapa yang mau? Ada yang mau? Nggak ada yang mau, ya udin. Nggak komen sih, langsung aja kita langsung ke sini ya. Ayo, siapa yang mau?
Eta berapa Kak paket komplitnya yang black? Oke Kakak, untuk paket komplit yang black, flagnya itu di etalase 2, ini yang Mamski pin. Kalau untuk yang isinya cuma 3 plus hadiah face mist ya, aku belum masukkan, ada yang mau nggak? Makanya Mamski tanya. Bundling night cream mau yang isi 2. Oke. Oke, Mamski masukin lagi ya. Yang isi 3 tadi dengan hadiah face mist dan bundling night cream, oke? Alright, sebentar. Night cream bundling. Night cream Presley ya, DNA salmon isi 2 dulu ya. Yang isi 2. Oke, sudah masuk sayang. Dan isi 3 yang berhadiah face mist di etalase 1. Untuk bundling night creamnya ada di etalase 2. Mamski pin untuk yang etalase 1 buat anak yang tadi jerawatan, beruntusan. Bisa ambil sayang, etalase 1. Capcus 3 menit ya. Untuk harga bundling juga aku masukin 3 menit ya sayang. 3 menit aja, let's go. Ambil guys, buruan, 3 menit. Go, 3 menit guys. Pagi juga Mamski. Kok Mamski? Selamat pagi Mamsi, selamat pagi Lina. Kan begitu ya? Tadi yang bilang ada hadiah untuk orang yang bisa membuktikan, katanya gitu kan, mau dikasih hadiah berapa? Berapa? 200 berapa? Juta. Sinepos. Jangan percaya. Udah kejadian. Udah kejadian si Yoyo Keke ya, Yoyo Keke masuk penjerong padahal dia hanya mengikuti kuis-kuisan itu. Sayembaraan itu. Yang katanya mau ngasih hadiah 1 M. Ternyata apa? Bo, langsung ditangkap, Bo. Ya itulah akal yang bulus yang harus kita bisa sama-sama berhati-hati ya sayang. Jangan mudah kepancing. Jangan mudah terpancing, say. Ya dari kasusnya Niki juga sama-sama kita pelajari juga kan. Ternyata mau ada tawaran job kayak apapun juga kita harus hati-hati. Biarpun dibilang ini orang baik nih. Mau minta tolong, bantuin. Kan gitu asal muasalnya. Ternyata apa yang terjadi? Di se-LP kan, langsung LP kan. Udah guys, udah pelajaran lah dari kasusnya Nikita Mirzani. Hati-hati sama mulut manis, penawaran-penawaran duta, ya. Pokoknya jangan percaya, udah gak bisa percaya siapapun. Di dunia sosmed udah gak bisa percaya siapapun. Ada tawaran inu duta apa segala macam, Udin. Kalau gue sih gak usah ngambil lah. Karena kita gak pernah tahu niat orang itu apa sebenarnya. Nyuruh kita begini, ayo omongin yang bagus ya tentang brand aku perbaikan. Ya udah, nanti aku berapa biayanya supaya nggak mereview yang udah produk aku. Nanti aku perbaikan lah, apalah janjinya segala macam. Ternyata apa? LP-nya pun pakai kerjasama dengan ininya pasal-pasalnya dicobakan pasal yang di luar nalar TPPU. Nah, tadi belum ngomongin TPPU, yuk kita omongin ini. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ini ambil saya yang terakhir. Oke, habis waktunya guys. Dengan TPPU itu ya, Mamski omongin dulu. Yang hadiahnya face mist udah capcus, oke? Jangan sampai kalian kepancing, intinya itu sayang. Jangan pernah kalian kepancing. Itu yang mau dijerat ke Niki, TPPU itu yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Nih lihat ya. Bentar ya. Oke, halo Mr. Genio, saya mau tanya dong.
Tentu saja. Silakan tanyakan apa saja. Oke, ini tentang pasal TPPU yang akan dijeratkan untuk Nikita Mirzani itu bagaimana sebenarnya? Berapa tahun itu penjaranya? Nikita Mirzani dijerat pasal berlapis termasuk TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ia diduga melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Jadi itu memang sengaja mau dijeratkan untuk Nikita Mirzani ya, TPPU. Sementara TPPU-nya kan pasal 369 tuh. Pasal 369 itu kan pengancaman dengan upaya untuk mengancam membuka rahasia. Betul? Betul. Pasal 369 KUHP memang mengatur tentang pengancaman dengan maksud keuntungan yang melawan hukum, memaksa seseorang memberikan barang atau membuat hutang, dengan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Oh, itu yang 369 ya. Yang 20 tahun itu pasal berapa? Ancaman 20 tahun penjara itu untuk pasal TPPU, yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang apa? Tentang apa? Mr. Genius, coba ulangi sekali lagi tadi kamu bicara apa? Pasal TPPU itu tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang didapat dari tindak pidana. Nah, sekarang itu kan bukan tindak pidana. Karena pasal 369 itu katanya menyebarkan rahasia. Sementara Nikita itu merepost. Udah ada konten yang di-up di sosial media, baru Nikita merepost. Jadi bukan rahasia lagi seperti itu. Bagaimana menurut kamu? Ya, jika konten tersebut sudah dipublikasikan sebelumnya, maka tidak bisa dikategorikan sebagai rahasia. Namun, perlu dilihat konteks dan tujuan Nikita Mirzani merepost konten tersebut. Jika tujuannya untuk mengancam atau memeras, maka tetap bisa diproses hukum. Yes, tujuannya adalah menjelaskan tentang produk yang ada dalam konten yang sudah pernah disebarkan di sosial media oleh influencer yang lainnya. Dalam hukum pidana, niat atau motif dibalik suatu tindakan sangat penting. Jika tujuannya murni untuk menjelaskan produk, tanpa ada unsur ancaman atau pemerasan, maka sulit untuk dijerat pasal pengancaman. Namun, polisi pasti akan menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum. Betul sekali. Betul sekali. Karena kalau dia mengancam, harusnya kan dia yang menghubungi pada korban yang memiliki produk. Tapi ini si pemilik produk yang menghubungi Nikita Mirzani. Bagaimana menurut kamu? Ya, betul. Dalam kasus pengancaman, biasanya pelaku yang aktif menghubungi korban. Jika korban yang pertama kali menghubungi, ini bisa jadi bukti bahwa tidak ada unsur pemerasan dari pihak Nikita Mirzani. Itu kita semua yang sedang kita perjuangkan di sini. Karena yang meminta untuk menghubungi itu adalah si pelapor. Itu loh yang kita tuh lagi gemes banget di sini tuh. Ya, saya paham. Jika pelapor yang aktif menghubungi Nikita Mirzani, ini bisa menjadi poin penting dalam pembelaan. Polisi pasti akan mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi sebelum memutuskan apakah ada unsur pemerasan atau pengancaman dalam kasus ini. Sudah masuk ke pengadilan, udah nggak di kepolisian lagi. Ya, betul. Jika kasus ini sudah masuk pengadilan, artinya hakim akan menilai semua bukti dan keterangan saksi, termasuk fakta bahwa pelapor yang pertama kali menghubungi Nikita Mirzani. Ini bisa menjadi poin penting dalam pembelaan Nikita. Kan begitu ya, Pak Hakim ya? Pak Hakimnya suka ngomong gitu, kan begitu ya? Coba kamu ikutin omongan saya. Kan begitu ya? Kan begitu ya? Kan begitu ya? Nggak gitu. Nadanya harus sama kayak Pak Hakim.
Kan begitu ya? Gitu. Begini bukan? Kan begitu ya? Ah, salah. Itu kan begitu ya. Pak Hakim gak gitu ngomongnya. Kan begitu ya. Tinggi. Belakangnya tinggi coba. Kan begitu ya? Ah, masih salah, dengerin banget. Dengerin Mamski dulu, Mister Jenius. Kayak Pak Hakim nih, kayak Pak Hakim. Kasusnya Nikita Mirzani. Baik, akan saya coba. Kan begitu ya? Ah, itu masih salah. Kan begitu ya? Nggak gitu. Kan begitu ya? Kan begitu ya? Baik, akan saya coba lagi. Kan begitu ya? Ah, udah. Udah dulu ah. Mamsi jadi kesel nih. Bye-bye. Baik, terima kasih sudah berlatih bersama saya. Sampai jumpa lagi. Oke. Enggak. Dengerin nih. Pak Hakim itu kalau udah siang di persidangan, dia tuh kayak ngantuk gitu. Padahal bukan ngantuk loh guys. Oke, ini gue bukan belain Pak Hakim ya. By the way yang gue pegang ini itu ada di etalase. Lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu di etalase yang masih pegang, udah masih pakai. Ini ada SPF-nya 100. SPF 100. Nih SPF 100. Ambil guys. Hadiahnya Vokasi Lip Serum. Mana lip serumnya nih? Oke, jadi Pak Hakim itu matanya kecil. Jujur Li, dia nggak tidur, say. Udah gue zoom. Pak Hakim, Mamski bukan julidin Pak Hakim ya. Mamski bela Pak Hakim di sini dalam rangka Pak Hakim katanya tidur. Tidak tidur, guys. Pak Hakim tuh mata kecil, gini nih. Gitu. Jadi kan dia di atas posisinya. Jadi dia kan gini. Jadi makin kelihatan kayak garis. Kayak orang tidur padahal kagak. Gue udah zoom, gue udah lihat. Oh, ada biji matanya kelihatan begini nih. Dia merhatiin ini kita. Dia ngeliatin ini kita. Dia ngeliatin gitu. Dia gini nih. Gitu. Matanya bukan kayak mata Mamski yang gede gini. Enggak. Mata Pak Hakim tuh gini. Bentuknya kecil banget deh. Tapi di dalamnya biji matanya gerak-gerak gini-gini nih. Gini. Dia sambil gini dia ngeliat. Kan begitu ya. Kan begitu ya. Nih guys, dapat hadiah ya. Nyiap, nyiap matanya Pak Hakim. Desa nggak tidur guys. Kalian nggak boleh juga terlalu apa ya kayak mendorder orang gitu nggak boleh. Ini fakta nih yang gue lihat di lapangan ya selama Mamski menghadiri persidangan. Pak Hakim matanya tuh kecil. Gini nih modelannya nih. Jadi kalau dia agak begini tuh sangkanya kayak tidur tuh, ya kan? Nah, kalau gini masih kelihatan. Kalau gini kan tidur tuh lihat. Tuh. Gitu loh. Tidur kagak. Dia mah melek, matanya melek. Dia tahu semua yang diomongin. Orang waktu timnya Niki yang supporternya Niki teriak-teriakin JPU ngamuk loh. Bisa diam nggak? Nih ada videonya guys. Ngamuk, Bo. Kan biasanya kan dia halus ngomongnya. Ini ngamuk loh. Makanya jangan teriak-teriak lagi. Kasihan Nikitanya. Kita harus ambil hati Pak Hakim. Siapa tahu Pak Hakim membela Nikita. Pak Hakim terus terenyuh. Tapi kalau dibilang tidur lah, apalah. Ginilah Pak Hakim, gina, bete juga loh, Bo. Sementara Desa loh yang nentuin semuanya loh. Harus ambil hatinya Pak Hakim. Aku aja udah terima kasih banget Pak Hakim. Makasih banyak ya. Bapak udah mengizinkan kami untuk live. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezeki Bapak Hakim. Bapak Hakim juga bisa panjang umur, yang barokah, yang sehat selalu. Terima kasih banyak Bapak kemarin udah mengizinkan kami untuk live TikTok di sana. Terima kasih banyak Pak. Gitu. Kami menghargai kinerja Pak Hakim. Seperti itu. Tusai. Orang di pengadilan aja begitu beliau masuk kita harus berdiri, Mamski berdiri. Hakim yang mulia memasuki ruangan. Hadirin diharap berdiri. Berdiri semua. Tuh, berdiri. Hakimnya duduk. Silakan duduk kembali. Baru kita duduk kayak gitu.
Tandanya apa? Kekuasaan ada di tangan hakim di ruangan itu. Ini yang kita harus pahami. Ini yang kita harus mengerti. Kan begitu ya? Kan begitu ya? Salah tadi. Kan begitu ya? Tuh. Marah loh Pak Hakimnya waktu teriak-teriak itu. Yang terakhir itu. Marah Pak Hakim. Nih. Cepetan ambil ini dulu guys. Mau diputerin gak videonya? Ambil dulu ini, ambil. Ambil dulu, cepetan Capcus. Ini yang buat primer untuk kulit, nahan matahari, UVA, UVB gak tembus. Dan 100%. Dari mana Mam? Buktinya ada, buktinya. Habis itu gue mau puterin videonya ya. By the way udah jam berapa ini? Udah 2 jam belum sayang? Udah jam berapa sih? Mana sih kacamata Eke? Kacamata gue mana ya? Oh ini. Ayo cus. Ayo guys, nggak lama-lama guys, 7.36. Oh iya, nggak lama-lama nih. 7:30. Hai Pretty Lady, hai juga. Oke, ini Mamsi juga jual satuannya, ada yang bundling juga. Sama ya baju kita ya. Ada yang mau ini juga sayang. Ini aku kasih hadiah untuk kalian dapetin si ini nih. Ya, tinted serum sunscreen 100%. Ada nggak SIG-nya Mam? Adin. Ada sayang. SIG-nya itu Adin ya, sebentar ya. SIG. Nah, ini. Nah. Ini untuk promo Ambiar 2 booster night salmonnya udah habis. Oke, ini yang aku pin ya. SIG-nya mana Mamski? COD bisa, ganti aja akunnya kalau nggak bisa. Nih. Oke, ini dari SIG. Produknya adalah Tinted Sunscreen Presley Skin. Tanggal 6 Agustus. Masuknya, labnya keluar hasil tanggal 12 ya sayang. Nih. Tuh. SPF in vitronya 114,50. Berarti udah 100% ya say. Oke. Dan PA in vitronya itu ada di PA++++. Bagus banget, Masya Allah. Ini produknya ya sayang yang udah aku pakai. Bagus banget. Ringan banget di kulit. Melindungi dengan sempurna. Sampai leher nih. Masih pakai sampai leher. Pakainya sandulit aja. Teksturnya lembut, ringan, breathable. Tidak berat sama sekali. Dan ini bisa kamu bedakin lagi. Bisa jadi primer make up.